Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Madam Angkati and friends. First of all, I want to thank all of you for being here today to listen to our presentation. We are from Group 7, and the topic that we'll be sharing today is entry mode. Next slide. Before starting, I would like to introduce my team. Our group consists of 4 people. They are me, Putri Grace, Mahira Nurul, Faris Wekatama, and Desmond Immanuel. Next. First thing first, saya akan bahas mengenai apa itu entry mode. Jadi, entry mode didefinisikan sebagai cara bagi sebuah negara untuk memperluas jangkauan pasarnya ke pasar luar negeri. Lalu, entry mode pasar asing juga didefinisikan sebagai proses internasionalisasi di mana suatu entitas perusahaan yang awalnya skala nasional kemudian memperluas menjadi pasar area internasional dengan medium ekspor yang kemudian mengarah pada joint venture atau kemudian menjadi wholly owned subsidiary. Lalu, entry mode juga menurut Holmsen adalah suatu pengaturan institusional masuknya produk atau jasa perusahaan ke pasar luar negeri. Lalu penentuan entry mode ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam berekspansi. Lanjut. Baik, yang pertama ada seleksi target pasar. Dalam menyeleksi target pasar, yaitu mengidentifikasikan peluang pasar untuk produk atau jasa tertentu. Pemasar internasional memulai seleksi tersebut dengan sejumlah negara kandidat. Untuk mempersempit pilihan, maka perusahaan akan melakukan penyeleksian sejak awal. Proses ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan seperti pertama, mengabaikan negara yang berpeluang baik, dan yang kedua, membuang waktu untuk negara yang tidak memiliki atau memiliki sedikit peluang. Lalu keempat, langkah untuk melakukan seleksi awal tersebut adalah yang pertama, menetapkan seleksi terhadap indikator dengan melakukan koreksi data. Yang kedua, menentukan indikator yang penting dari sebuah negara. Yang ketiga, memberikan seluruh negara peringkat nilai pada setiap indikator. Yang keempat, menjumlahkan total nilai untuk setiap negara. Lalu yang kedua ada memilih metode masuk pasar. Dikutip dari Masaki Kotabe dan Christian Helsen, ada beberapa kriteria dalam memilih cara untuk memasuki pasar. Hal tersebut dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada kriteria internal atau firm specific, dan yang kedua ada kriteria eksternal atau environment specific. Mari kita bahas yang pertama, yaitu external kriteria. Yang pertama ada market size and growth. Di sini melihat seberapa besar dari pasar tersebut dan juga bagaimana perkembangannya. Yang kedua ada risk atau risiko. Risiko ini dilihat dari politisasi dan juga environment. Yang ketiga ada government regulations atau openness. Di sini melihat yaitu peraturan dari pemerintah. Yang keempat ada competitive environment, yaitu seberapa ketat persaingan di pasar tersebut. Yang kelima ada cultural distance atau gap antara culture budaya dari host country dan home country. Lalu yang keenam ada local infrastructure, yaitu sebagaimana infrastruktur lokal, yaitu dilihat dari sistem transportasi, telekomunikasi, dan juga sumber daya. Yang kedua ada internal kriteria. Yang pertama ada company objective, yaitu bagaimana perusahaan melihat di pasar tersebut. Lalu yang kedua ada need for control, yaitu apakah perusahaan dapat mengontrolnya. Yang ketiga ada internal resources, assets, and capabilities, yaitu melihat dari resource, SDM dari perusahaan, assets, dan juga kapabilitas atau kemampuan. Yang keempat ada flexibility, yaitu bagaimana perusahaan apakah bisa beradaptasi di host country tersebut. Selanjutnya ada ekspor. Ekspor adalah usaha suatu perusahaan memasuki pasar asing dengan cara menjual barang yang diproduksi di negara perusahaan tersebut berasal. Ekspor biasanya pilihan strategi masuk pasar paling umum bagi perusahaan-perusahaan yang berada di langkah awal mereka untuk internasionalisasi. Berikut 2 saluran ekspor, di antaranya adalah yang pertama ekspor langsung. Ekspor langsung mengacu pada penjualan produk atau jasa langsung kepada perantara independen yang dapat berupa agen atau distributor yang terletak di target pasar asing. Jadi dengan kata lain, tugas utama agen ini adalah untuk menemukan pelanggan untuk eksportir serta menjual produk mereka. Misalnya mengekspor tenaga kerja yang ahli di bidang teknologi untuk perusahaan teknologi di luar negeri, untuk kemudian mengembangkan teknologi sesuai dengan perkembangannya. Pengiriman jasa berupa tenaga kerja ini dilalui dengan pihak eksportir dari dalam negeri mengirimkan jasa tenaga ahli ini ke luar negeri yang kemudian diterima oleh perusahaan importir dari negara tujuan tersebut. Yang kedua adalah ekspor tidak langsung. Kegiatan ekspor tidak langsung ini merupakan kegiatan penjualan dan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Alurnya pengiriman ini melalui perantara dari negara asal yang kemudian dikirim ke perantara yang ada di luar negeri dengan tujuan mengembangkan usahanya secara internasional dengan komitmen kontrol dan risiko yang kecil. Itu merupakan kelemahannya. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terus kemudian yang keempat itu ada lisensi atau licensing. Lisensi adalah sebuah perjanjian yang memberikan satu perusahaan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan royalti atau kompensasi lain seperti pengetahuan atau produk. Lisensi juga merupakan salah satu strategi entry mode intermediate biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang teknologinya cukup tinggi. Namun jenis entry mode ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan intelektual. Terus kemudian perjanjian lisensi ini dapat dibagi 2 jenis utama. Yang pertama itu ada lisensi perizinan dagang dan hak cipta. Yang kedua ada lisensi know-how atau pengetahuan. Kalau misalkan lisensi pengetahuan adalah sebuah kontrak di mana suatu perusahaan memberikan teknologi atau manajemen pengetahuan tentang cara pembuatan produk. Kalau misalkan perjanjian lisensi merek dagang terdiri dari kontrak di mana suatu perusahaan memberikan perusahaan lain izin untuk menggunakan nama, logo, atau karakter dalam pertukaran untuk royalti. Hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, melakukan, menampilkan, atau mempersiapkan hasil produk lisensi secara publik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya.
Kalau kelebihan lisensi ini seperti mendapatkan royalti. Jadi pihak yang memberi lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Kemudian yang kedua ada penerima lisensi diuntungkan. Maksudnya penerima lisensi jadi memperoleh hak. Dia memperoleh hak untuk menggunakan teknologi brand yang dimiliki pemberi lisensi. Kemudian yang ketiga ada profitable. Terus ada kekurangannya seperti rawan pembajakan. Jadi pemberi lisensi ini membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol publikasi dan pemasaran produk-produknya ke negara lain. Kemudian yang kedua itu ada potensi laba minimal. Jadi di sini tuh terjadi karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Kemudian yang ketiga ada situasi yang tidak menguntungkan. Jadi pada situasi ini, perusahaan internasional dapat mempelajari teknologi dan menghasilkan serta menjual produk kompetitif yang serupa hingga lisensi itu jatuh tempo. Terus contoh pemberian lisensi ini ada seperti misalnya dari KFC. Jadi KFC ini merupakan perusahaan Amerika Serikat yang awal pendiriannya membidik pasar Jepang memberikan lisensi kepada perusahaan di Jepang untuk memasarkan produk ayam siap saji yang berkualitas tinggi dengan mengedepankan akulturasi budaya melalui keramahan masyarakat selatan Amerika yang hampir sama dengan masyarakat Jepang melalui jinglenya My Old Kentucky Home. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah joint venture. Joint venture atau perusahaan patungan terjadi ketika perusahaan setidaknya 2 atau 3 negara yang berbeda, yang satunya biasanya merupakan perusahaan lokal, mendirikan sebuah perusahaan baru untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa bersama-sama. Hal yang perlu diperhatikan saat joint venture adalah yang pertama tujuan khusus, yaitu maksudnya para pihak yang terlibat dalam joint venture biasanya memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka umumnya menyatakan tujuan tersebut dengan jelas dalam persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua adalah kesepakatan. Para pihak dalam joint venture umumnya melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian ini biasanya menyatakan perincian hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga ada durasi. Nah, karena semua usaha dalam sistem ini dibuat untuk tujuan tertentu, umumnya mereka berakhir begitu tujuan tersebut terpenuhi. Namun mereka dapat menentukan durasi yang mereka inginkan atau bisa menambah waktu durasinya sesuai dengan kesepakatan mereka. Selanjutnya, rasio keuntungan atau pembagian keuntungan. Para pihak selalu menyepakati rasio di mana mereka akan membagikan keuntungan dan kerugian mereka. Jika tidak ada kesepakatan untuk efek ini, mereka harus membagi keuntungan mereka secara merata. Manfaat joint venture yang pertama menggabungkan sumber daya. Perusahaan akan lebih banyak memiliki daya saing dalam industri dan otomatis akan lebih banyak potensi keberhasilan usahanya jika mereka menggabungkan sumber dayanya. Yang kedua, menggabungkan keahlian. Dalam bisnis ini, suatu perusahaan mungkin memiliki keahlian di satu bidang dan perusahaan lainnya di bidang lainnya. Dan bila digabungkan akan menambah potensi keberhasilan usaha mereka. Dan yang ketiga adalah risk sharing atau membagi risiko. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aliansi strategis. Aliansi strategis adalah pengaturan antara 2 atau lebih perusahaan untuk melakukan sejumlah tujuan yang disepakati oleh entitas atau untuk memenuhi persyaratan bisnis penting saat beroperasi sebagai organisasi yang terpisah. Dalam istilah yang lebih baik, aliansi strategis adalah hubungan yang ada di antara 2 perusahaan untuk melakukan bisnis bersama yang lebih dari sekedar perusahaan biasa untuk perusahaan yang berurusan, tetapi kurang dari merger atau kemitraan yang lengkap. Manfaat aliansi strategis itu dia mempunyai 5 manfaat. Yang pertama itu mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan akses pada teknologi baru. Lalu melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing yang memasuki pasar baru. Terus selanjutnya adalah mengurangi waktu siklus produk, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan, dan manfaat yang terakhir adalah memperbaiki kualitas. Selain memiliki manfaat, aliansi strategis juga memiliki keuntungan. Yang pertama adalah sumber daya yang tercukupi. Melakukan aliansi dengan beberapa perusahaan lain dapat membantu mencukupi kebutuhan sumber daya suatu perusahaan. Aliansi strategis dapat membuat perusahaan saling membantu satu sama lain. Dengan begini, kedua perusahaan atau lebih yang tergabung dalam aliansi bisnis akan memiliki sumber daya yang tercukupi dan bisnis akan berjalan dengan lancar. Contohnya, dalam menerapkan aliansi strategis ini adalah 2 perusahaan produk makanan yang saling berkolaborasi dalam melakukan strategi pemasaran dengan cara membuat produk baru dengan menggunakan merek kedua perusahaan, seperti Indomie dengan rasa Citato. Keuntungan selanjutnya adalah bertukar ilmu dengan perusahaan lain. Dalam satu aliansi, tentunya pertukaran ilmu dapat dilakukan dengan mudah. Dengan adanya kerjasama tersebut, masing-masing perusahaan dapat belajar tentang hal yang sebelumnya tidak ada di perusahaan masing-masing. Hal ini akan baik untuk menambah wawasan, sehingga dalam hal problem solving akan lebih baik. Beberapa hal yang bisa dibagikan dalam hal ini adalah tentang cara menentukan segmen pasar yang tepat, pengetahuan terkait bahan baku, cara mencari solusi dan kegiatan produksi, strategi branding yang efektif, ataupun menangani komplain dari para konsumen. Lalu keuntungan selanjutnya adalah membuat pemilik bisnis lebih fokus. Dengan melakukan aliansi strategis dan sumber daya yang tercukupi, perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal-hal yang tidak dikuasai. Aliansi strategis mengisi kekurangan sumber daya suatu perusahaan dan melengkapi kebutuhan sumber daya perusahaan lain. Ini akan mempermudah perusahaan untuk fokus terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa mengkhawatirkan kekurangan yang ada. Aliansi strategis memudahkan proses kerjasama bisnis tersebut.
Contoh penerapannya dalam hal ini adalah suatu rumah makan yang ingin mengubah strategi pemasarannya dari yang awalnya konvensional menjadi online, dengan beraliansi dengan rumah makan lain yang sudah lebih dulu sukses dengan pemasaran online-nya. Nantinya, rumah makan itu bisa lebih fokus dengan menyediakan menu makanan andalan dan meningkatkan pelayanannya. Sedangkan untuk strategi pemasaran online-nya nanti akan dilakukan oleh aliansi rumah makan tersebut. Terus perbedaan joint venture dengan aliansi strategis itu memiliki dasar perbandingan sebagai berikut, yaitu ada tujuan, ada independen, ada kontrak, ada bentuknya berdasarkan badan hukum, berdasarkan objektif, dan berdasarkan manajemennya. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, joint venture itu mengacu pada bentuk organisasi bisnis yang didirikan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk melakukan aktivitas keuangan. Sedangkan kalau aliansi strategis itu dia menyiratkan kesepakatan di antara 2 atau lebih entitas untuk bekerja bersama satu sama lain untuk meningkatkan kinerja kedua entitas. Perbandingan kedua itu berdasarkan independen. Kalau joint venture itu dia entitas yang bersatu dalam usaha patungan, tidak terus beroperasi sebagai perusahaan independen. Kalau aliansi strategis itu entitas yang bersatu dalam aliansi strategis terus beroperasi sebagai perusahaan yang berdiri sendiri atau independen. Lalu berdasarkan kontrak, joint venture dia memiliki kontrak. Kalau aliansi strategis dia mungkin ada atau bisa aja dia tidak memiliki kontrak. Lalu berdasarkan bentuk eh, eh, kalau berdasarkan bentuk itu kalau berdasarkan badan hukum itu joint venture adalah badan hukum yang terpisah yang dibuat oleh perusahaan yang bergabung. Sebaliknya aliansi strategis bukanlah badan hukum yang terpisah. Terus kalau berdasarkan objektif, joint venture itu ditujukan untuk mengurangi risiko. Sementara aliansi strategis itu dia berfokus pada memaksimalisasi penghargaan atau pencapaian. Kalau berdasarkan manajemennya, joint venture ketika kita berbicara tentang manajemen, perusahaan patungan atau joint venture memiliki manajemen yang bilateral. Sebaliknya, manajemen yang didelegasikan dapat ditemukan dalam aliansi strategis. Selanjutnya adalah jenis-jenis aliansi strategis. Aliansi strategis itu dia memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah joint venture. Joint venture itu adalah suatu jenis aliansi strategis yang di dalamnya ada 2 atau lebih perusahaan yang membuat perusahaan secara legal dan mandiri. Kedua ataupun lebih perusahaan tersebut nantinya akan saling berbagi sumber daya serta keahlian yang dimilikinya untuk dikombinasikan sehingga daya saing mereka akan meningkat. Jenis yang kedua adalah Equity Strategic Alliance. Equity Strategic Alliance adalah jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan presentasi kepemilikan yang berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersama, namun dengan menggabungkan sumber daya dan juga kemampuannya mengembangkan daya saingnya. Jenis aliansi strategis yang ketiga adalah Non-Equity Strategic Alliance. Non-Equity Strategic Alliance adalah jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual, guna menggunakan sebagian sumber daya dan juga kapabilitas uniknya guna mengembangkan keunggulan daya saing. Dan jenis aliansi strategis yang terakhir adalah Global Strategic Alliance. Global Strategic Alliance adalah jenis aliansi strategis yang mana di dalamnya terdapat suatu kerjasama secara partnership pada 2 atau lebih perusahaan yang berada di lintas negara dan juga lintas industri. Untuk mengetahui bahwa mitra yang ingin diajak beraliansi benar-benar strategis, maka ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sama-sama mementingkan tujuan bisnis, seperti menjangkau pelanggan baru, mengembangkan hubungan industri yang lebih kuat, serta mengembangkan produk baru ataupun mengurangi biaya. Kriteria selanjutnya adalah mereka mampu membantu bisnis Anda untuk mengembangkan ataupun mengukur kompetensi Anda. Dan kriteria selanjutnya menghilangkan ancaman kompetitif, dan yang terakhir mengurangi risiko besar pada bisnis Anda, seperti ancaman yang bisa disebabkan oleh para pengecer online pada toko fisik yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal pengiriman dan juga distribusi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya yang kita ambil yaitu negosiasi lisensi teknologi antara Metro Corporation dan Impesina Construction SA dari Peru. Jadi Metro Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penggulungan penggulungan baja, fabrikasi, dan konstruksi dengan kantor pusat di Midwest. Mereka memilih menggunakan pemberian lisensi sebagai metode untuk masuk ke pasar karena terhambat transport dan biaya masuk serta dukungan dari pemerintah mereka sendiri. Jadi Impesina adalah sebuah perusahaan swasta konstruksi terbesar di Peru dan beroperasi di seluruh Amerika Latin. Impesina mempunyai banyak kepentingan termasuk pembangunan perumahan dan pertokoan, pekerjaan hidrolik, transportasi, dan pekerjaan maritim. Namun dalam tangki penyimpanan minyak, pengalaman Impesina terbatas pada rancangan atap tetap membentuk konus berukuran kecil. Perjanjian kerjasama telah dilakukan dan disepakati mulai dari 1. Cangkupan pasar penerima lisensi, yang kedua eksklusivitas, yang ketiga umur persetujuan, yang keempat nama merek, yang kelima ukuran pasar penerima lisensi, yang keenam bauran produk yang dicangkup oleh lisensi, yang ketujuh dasar royalti, dan yang terakhir 8 ada interval pemerintah. Namun mereka tetap terganjal pada poin terakhir. Saat kedua belah pihak mulai berjalan cukup jauh, mereka mengabaikan peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pemberian lisensi dari luar negeri
hanya mempunyai jangka waktu hanya 5 tahun saja. Padahal mereka membuat rancangan perjanjian untuk 10 tahun. Impresinya ini akhirnya menawarkan untuk memperpanjang lagi jangka waktunya, yang dari semula 5 tahun. Namun Metro milih mengundurkan diri dari perjanjian yang hanya berjalan untuk 5 tahun. Pada akhirnya, pemberian lisensi tidak berjalan. Okay, we're at the end of the slides. Thank you very much for your attention. Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.